Timnas Jerman dalam situasi tertekan ketika mereka tertinggal 0-1 dari Spanyol berkat gol dari Alvaro Morata di menit ke-62. Usai gol tersebut, Hansi Flick memutuskan melakukan sejumlah pergantian pemain. Salah satu pemain yang diturunkan adalah Niklas Füllkrug. Sang pemain langsung berusaha aktif bergerak di lini depan Der Panzer. Dan hasilnya pada menit ke-83, Füllkrug berhasil mengambil alih bola saat sedang diolah oleh Jamal Musiala, lalu melepaskan tembakan keras yang membuat Unai Simon tak berdaya. Skor pun berubah jadi 1-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Walaupun Jerman masih berada di posisi juru kunci, gol dari Füllkrug ini seolah jadi penyambung nyawa bagi Jerman. Gol Füllkrug yang mengantar Jerman meraih hasil imbang membuat mereka punya peluang lebih baik untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Kanada menjadi tim kedua yang tersingkir setelah Qatar. Kedua tim itu nihil poin di klasemen Piala Dunia 2022. Kanada sudah dipastikan tersingkir seusai menelan kekalahan dari Kroasia dalam matchday kedua penyisihan grup F Piala Dunia. Pertandingan Kroasia melawan Kanada yang berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Veterani itu diselenggarakan di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar. Kekalahan itu membuat Kanada sudah tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2022. Kanada memang selalu menelan kekalahan sehingga duduk di posisi terbawah klasemen grup F. Raihan minor itu membuat Kanada sudah tidak mungkin mengejar posisi dua besar klasemen Piala Dunia yang menjadi syarat kelolosan ke fase gugur. Costa Rica baru mencatatkan satu shot on target di Piala Dunia 2022. Namun satu tembakan itu menjadi peluru perak yang merobohkan samurai biru Jepang. Costa Rica menghadapi Jepang dalam matchday kedua grup E Piala Dunia Minggu malam. La Salle secara mengejutkan menaklukkan Daichi Kamada CS dengan skor 1-0. Kaiser Fuller menjadi pahlawan Costa Rica lewat golnya pada menit ke-81. Bola sepakan melengkungnya mengarah ke pojok atas gawang Jepang. Costa Rica sendiri sesungguhnya tampil di bawah tekanan Jepang sepanjang samurai biru mendominasi permainan dengan 13 tembakan, 3 on target dan 57% penguasaan bola. Menariknya, satu-satunya shot on target timnas Costa Rica dibuat Fuller dan langsung menjadi gol. Opta mencatat itu adalah tembakan tepat sasaran pertama Costa Rica usai bermain 200 menit dan 27 detik di Piala Dunia 2022. Bintang timnas Kanada Alphonso Davies mencetak gol tercepat di Piala Dunia 2022 untuk sejauh ini dalam laga Kroasia melawan Kanada dengan catatan waktu 68 detik. Davies yang membela Bayern Munich menunjukkan ambisi besar untuk membawa Kanada berbicara banyak di Piala Dunia. Ia sukses memulai laga lawan Kroasia dengan baik. Dalam skema serangan balik cepat, Kanada menyisir sisi kiri pertahanan Kroasia. Tahon Buchanan lalu melepaskan umpan silang ke muka gawang. Davies berada pada posisi yang tepat untuk melompat dan melepaskan sundulan terarah. Kiper Kroasia Dominik Livakovic tak kuasa membendung laju bola masuk ke dalam gawang. Gol Davies ini merupakan gol tercepat yang tercipta di ajang Piala Dunia. Sebelumnya gol tercepat di Piala Dunia dibukukan oleh Cody Gakpo saat membela Belanda menghadapi Ekuador. Skuad Belgia dipaksa menerima kekalahan saat bertemu dengan Maroko di matchday 2 grup F Piala Dunia. Belgia memang menang dalam penguasaan bola, namun permainan Eden Hazard dan kawan-kawan secara umum jauh dari kata solid. Justru Maroko tampil lebih apik. Terlebih para pemain mereka tampak menunjukkan semangat dan rasa lapar untuk menang lebih besar ketimbang pemain Belgia. Mereka pun akhirnya bisa menang 0-2. Gol-gol Maroko dicetak oleh Romain Saiz dan Zakaria Aboulhal. Hasil tersebut ternyata membuat bintang Belgia Kevin De Bruyne menjadi sorotan netizen. Ia panen ejekan plus kritikan dari warganet. Banyak yang menganggap De Bruyne tidak bermain dengan seluruh kemampuannya. Berbeda terbalik ketika dirinya membela klubnya yakni Manchester City. Indonesia memang tidak ikut dalam gelaran Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Namun masyarakat Indonesia patut bangga karena bola yang digunakan dalam Piala Dunia adalah buatan dari Madiun, Jawa Timur. Mengutip laman Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI, bola resmi Piala Dunia di Qatar yang diproduksi di Madiun bernama Al Rihla. Merek produk olahraga ternama di dunia yakni Adidas mempercayakan Global Y Indonesia untuk memproduksi bola tersebut. Al Rihla ciptaan Madiun ini adalah bola resmi ke-14 yang diciptakan untuk Piala Dunia Qatar. Dalam bahasa Arab, Al Rihla berarti perjalanan. Al Rihla memiliki keunggulan karena diklaim sebagai bola tercepat dan paling akurat
dibandingkan dengan bola resmi Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya. Alvaro Morata terpilih sebagai man of the match pada laga yang mempertemukan timnas Spanyol melawan Jerman pada pertandingan kedua grup E Piala Dunia. Penyerang berusia 30 tahun itu pantas menerima penghargaan itu setelah membuka keran gol tim Matador. Morata sebenarnya tidak bermain sejak menit awal. Ia baru dimainkan Luis Enrique pada babak kedua, atau tepatnya di menit ke-54 menggantikan Ferran Torres. Tak sampai 10 menit merumput di lapangan hijau, Morata berhasil membuka keran gol Spanyol pada menit ke-62. Gol itu tercipta setelah dia menerima umpan akurat Jordi Alba. Gol tersebut menempatkan Morata masuk dalam daftar pemain ke-6 yang berhasil mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam 2 pertandingan berturut-turut sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebelumnya Morata juga menyumbang 1 gol saat masuk sebagai pemain pengganti ketika Spanyol mencukur Costa Rica dengan skor 7-0. Penyerang Kroasia Andrej Kramaric dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan melawan Kanada. Kroasia berdua lawan Kanada di matchday 2 grup F. Kanada sempat unggul cepat melalui Alphonso Davies, namun Kroasia bisa berbalik unggul 2-1 berkat gol Kramaric dan Marko Livaja. Kanada berjuang dengan gigih untuk bisa menyamakan skor, namun Kroasia dengan pengalamannya bisa menambah 2 gol lagi via Kramaric plus Lorvo Mayer. Dengan sumbangan 2 golnya, penampilan Kramaric pun diganjar penghargaan Man of the Match di laman resmi FIFA. Gol Enner Valencia ke gawang Belanda membuatnya bergabung dengan kelompok elit striker dalam sejarah Piala Dunia. Valencia sukses membobol gawang Belanda di menit ke-49. Ia mampu memanfaatkan bola liar hasil tembakan Pervis Estupinan sekaligus membuat Ekuador menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol Valencia ke gawang Belanda mempunyai arti besar lantaran ia sukses mencetak 6 gol beruntun untuk negaranya di ajang Piala Dunia. Sebelumnya ada 3 striker legendaris yang mampu menorehkan catatan tersebut. Dikutip dari Opta, 3 striker yang lebih dulu menorehkan catatan tersebut adalah Eusebio dari Portugal, Paolo Rossi Italia, dan Oleg Salenko dari Rusia.